Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raihani, NIM 2018-210-741. Di sini saya akan membahas tentang harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing adalah biaya atau harga yang dibebankan atas pemindahan atau transfer suatu barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam satu perusahaan. Nah, harga transfer ini harus mencakup beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberi informasi yang relevan kepada masing-masing divisi untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, yaitu dapat meningkatkan laba divisi sekaligus dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu pengukuran kinerja ekonomi dari divisi individual. Yang keempat yaitu sistem tersebut harus lebih mudah dimengerti dan dikelola. Nah, salah satu perusahaan yang menerapkan transfer pricing ini adalah perusahaan Nestle. Nah, beberapa merek produk Nestle yang dipasarkan di Indonesia itu ada. Yang pertama ada susu bubuk Nestle dan Cow, ada kopi instan Nescafe, ada Nestle Milo, Nestle bubur bayi, KitKat Polo, dan lain-lain. Nah, kita bisa ambil contoh produk Denkow dan Milo. Pada dasarnya produk Denkow ini merupakan bagian dari salah satu produk Nestle yang merupakan produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Namun bagi produk Milo, Denkow itu merupakan produk setengah jadi. Nah, Milo membeli susu Denkow sebagai tambahan produknya. Nah, biaya pemindahan inilah yang akan kita pelajari dalam harga transfer ini. Nah, perusahaan Nestle melakukan transfer pricing atau harga transfer ini bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam siklus laporan keuangan perusahaan Nestle. Nah, harga transfer itu terbagi dua, yaitu berdasarkan harga pasar, yang kedua berdasarkan biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, harga transfer berdasarkan harga pasar ini dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen, karena barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Nah, keuntungannya pada sisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Sementara di sisi pembeli, harga yang dibayar adalah harga yang sewajarnya. Nah, namun ada kelemahannya dalam sistem ini, yaitu jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, karena tidak semua barang-barang yang diperjualbelikan antar divisi itu tersedia di pasar. Nah, di sini saya punya contoh kasus yaitu PT Lezatco. PT Lezatco ini memiliki bisnis utama restoran siap saji. Nah, salah satu divisi yang dimilikinya dan sudah beroperasi adalah divisi Lazizi yang menjual makanan siap saji dan minuman ringan. Nah, salah satu minuman yang dijual adalah sari kedelai. Nah, dalam kegiatan bisnisnya ini, PT Lezatco baru saja membeli divisi usaha baru yang namanya Segara, yang menghasilkan sari kedelai merek Soyaku. Nah, dalam perjalanannya, manajer divisi Segara sudah melobi manajer divisi Lazizi untuk melakukan penjualan di restoran siap saji Lazizi. Nah, manajer divisi Lazizi ini sepakat untuk bahwa kualitas sari kedelai Soyaku ini sebanding dengan kualitas minuman sari kedelai yang biasa mereka. Nah, di samping sini adalah informasi tentang produk dan biaya untuk kedua divisi tersebut pada periode April 2016. Rekan-rekan bisa silakan lihat di samping ini. Nah, berdasarkan data ini, berapa harga transfer yang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua divisi tersebut jika kita menggunakan harga transfer berdasarkan harga pasar. Rumus harga transfer dari perspektif penjual dan pembeli. Dari perspektif penjual, yaitu rumusnya harga transfer
lebih besar sama dengan dari biaya variabel per unit ditambah margin kontribusi hilangnya penjualan dibagi jumlah unit yang ditransfer. Nah, dari perspektif pembeli, yaitu rumusnya harga transfer kurang dari sama dengan harga yang dibayarkan kepada pemasok luar. Nah, berdasarkan soal Lazizi dan Segara ini, maka dapat ditarik rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu divisi penjualan memiliki kapasitas menganggur. Jika divisi penjual memiliki kapasitas menganggur, maka tidak akan ada kehilangan penjualan reguler. Nah, harga transfer penjual dari perspektif Segara ini adalah lebih besar sama dengan dari Rp1.600 ditambah 0 dibagi 2.000. Kenapa 0? Karena tidak ada kehilangan penjualan reguler. Nah, yang selanjutnya ada harga transfer pembeli. Divisi pembeli dapat membeli sari kedelai dari penjual luar seharga 3.600. Divisi pembeli tidak akan bersedia membayar lebih dari 3.600 per botol. Nah, mengkombinasikan persyaratan-persyaratan divisi penjual maupun divisi pembeli ini, jangkauan harga transfer yang dapat diterima dalam situasi ini adalah Rp1.600 kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari Rp3.600. Divisi penjual. Jika divisi penjual memiliki kapasitas menganggur, maka tidak akan ada kehilangan penjualan reguler. Nah, harga transfer penjual yaitu harga transfer dari perspektif Segara lebih besar sama dengan dari Rp1.600 ditambah 0 dibagi 2.000. Kenapa 0? Karena margin kontribusi kehilangan penjualannya itu tidak ada. Nah, selanjutnya ada harga transfer pembeli. Divisi pembeli dapat membeli sari kedelai dari penjual luar seharga Rp3.600. Nah, jika lebih dari Rp3.600 per botol, tentu divisi pembeli tidak akan membelinya. Nah, dari kedua harga transfer ini kita bisa mengkombinasikannya menjadi rumus baru, yaitu harga transfer lebih besar sama dengan dari Rp1.600 lebih kecil atau kurang sama dengan dari Rp3.600. Maksudnya apa? Maksudnya harga transfer itu harus ada di antara harga Rp1.600 dan Rp3.600. Kemudian yaitu jika divisi penjual tidak memiliki kapasitas menganggur, maka divisi Segara menjual ke konsumen luar sebanyak 9.000 botol. Nah, divisi Lazizi masih membutuhkan sari kedelai sebanyak 2.000 botol. Nah, apa yang harus dilakukan? Divisi Segara harus kehilangan 1.000 botol sari kedelai yang dijual pada konsumen luar. Nah, margin kontribusi kehilangan penjualan reguler Segara ini yaitu dapat dari 4.000 dikurang 1.600 dikali 1.000 botol. Nah, hasilnya 2.400.000. Kemudian ada harga transfer penjual. Harga transfer penjual lebih besar sama dengan dari Rp1.600 ditambah 2.400.000 dibagi 2.000. Jadi harga transfer penjual lebih besar sama dengan dari 2.800. Sementara harga transfer pembeli yaitu divisi pembeli dapat membeli sari kedelai dan penjual dari luar seharga 3.600, di mana yaitu dapat rumusnya yaitu harga transfer lebih besar sama dengan dari 2.800 lebih kecil sama dengan dari 3.600. Nah, 2.800-nya itu dapat dari harga transfer penjual, 3.600-nya itu dapat dari harga transfer pembeli. Nah, di sini saya bikin contoh kasusnya sendiri, yaitu perusahaan Gucci. Nah, perusahaan Gucci adalah perusahaan bergerak di sektor industri makanan cepat saji. Nah, perusahaan ini memiliki divisi McD yang sudah beroperasi sejak lama. Divisi ini menjual makanan dan minuman cepat saji. Dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan Gucci membeli divisi Pepsi yang menjual minuman bersoda. Nah, kedua divisi ini sepakat untuk melakukan penjualan di restoran divisi McD. Nah, berikut informasi kedua divisi periode Januari 2020. Dari divisi Pepsi,
Kapasitas produksi yang dihasilkan oleh divisi Pepsi per bulannya itu ada 20.000 botol. Nah, biaya produksi variabel per botolnya itu Rp4.000. Biaya tetap per bulannya itu Rp12 juta. Nah, harga jual berdasarkan harga pasar yaitu Rp15.000 per botol. Dari divisi McD, harga pokok yang dipatok untuk minuman ini adalah Rp12.000 per botol. Penjualan normal minuman per bulannya yaitu 4.000 botol. Nah, berdasarkan data ini, berapa harga transfer berdasarkan harga pasar yang harus disepakati oleh masing-masing divisi ini. Nah, jawabannya itu ada dua opsi ya. Opsi yang pertama itu divisi penjualan memiliki kapasitas menganggur. Nah, jika divisi penjual itu memiliki kapasitas menganggur, kapasitas menganggur ini maksudnya adalah perusahaan memiliki sumber daya tetapi tidak digunakan untuk proses produksi. Mirip dengan persediaan. Perusahaan itu mempunyai persediaan tapi tidak diproduksi. Nah, artinya margin kontribusi kehilangan penjualan sama dengan 0. Kenapa? Karena setiap target penjualan bisa dipenuhi oleh perusahaan itu sehingga tidak ada kehilangan penjualan. Nah, ini kita menghitung dua harga, yaitu harga transfer penjual dan harga transfer pembeli. Harga transfer penjual dari divisi Pepsi yaitu lebih besar sama dengan dari 4.000 plus 0 dibagi 4.000. Sebelumnya di sini saya akan memberikan rumus dari harga transfer penjual. Rumusnya itu harga transfer penjual lebih besar sama dengan dari biaya variabel per unit ditambah margin kontribusi kehilangan penjualan dibagi jumlah unit yang ditransfer. Sementara harga transfer pembeli yaitu harga transfer pembeli kurang dari sama dengan biaya yang dibayarkan kepada pemasok luar. Nah, biaya yang dibayar kepada pemasok luar ini didapat dari nih harga pokok yang dipatok untuk minuman. Nih, 12.000. Sementara biaya variabel per unit ini dia. Biaya produksi variabel per botol 4.000. Margin kontribusi itu yang nanti kita hitung, kemudian jumlah unit yang ditransfer. Jumlah unit yang ditransfer ini dia, yaitu penjualan normal minuman per bulan. Berapa jumlah minuman yang dijual oleh McD yang harus dipenuhi oleh divisi Pepsi. Nah, harga transfer penjual, harga transfer divisi Pepsi yaitu biaya variabel per unit tadi. Biaya variabel per unitnya itu nih 4.000 ditambah 0 karena kontribusi kehilangan penjualannya itu 0 dibagi jumlah unit yang ditransfer, yaitu dari sini 4.000. Nah, sementara harga transfer pembeli yaitu harga transfer divisi McD kurang dari sama dengan biaya yang dibayarkan pada pasok luar, yaitu ini harga patok yang dipatok untuk minuman Rp12.000 per botol. Nah, kesimpulannya jangkauan harga transfer yang diterima adalah harga transfer lebih besar dari Rp4.000, lebih kecil dari Rp2.000. Artinya harga transfer itu harus ada di antara Rp4.000 dan Rp12.000. Nah, opsi yang kedua yaitu ada jika divisi penjual tidak memiliki kapasitas menganggur, artinya perusahaan itu memiliki margin kontribusi kehilangan penjualan karena dia tidak punya persediaan, tidak punya kapasitas yang menganggur, tidak bisa mempunyai persediaan yang bisa menutupi target penjualannya. Diketahui bahwa divisi Pepsi menjual ke konsumen luar sebanyak 18.000 botol, sedangkan divisi McD membutuhkan minuman sebanyak 4.000 botol, sehingga
divisi Pepsi harus kehilangan 2.000 botol minuman yang dijual pada konsumen luar. Nah, 2.000 ini didapat dari 20.000 tadi kapasitas produksi Pepsi dikurang 18.000 yang akan dijual oleh divisi Pepsi ke konsumen luar, itu harus sama dengan 4.000. Sementara di sini hasilnya 2.000. Nah, artinya untuk sampai ke 4.000 berapa yang harus kita butuhkan lagi, berarti ditambah 2.000 lagi, karena artinya kita harus kehilangan 2.000 botol. Nah, menghitung margin kontribusi kehilangan penjualan ini yaitu Rp15.000. 15.000 dapat dari mana? 15.000 itu dapat dari sini. Harga jual berdasarkan harga pasar dikurang biaya produksi variabel per botol. 15.000 dikurang 4.000 dikali 2.000 botol. 2.000 botol sama dengan 22 juta rupiah. Nah, bisa dihitung harga transfer penjualnya yaitu dari divisi Pepsi lebih besar sama dengan dari 4.000 tadi yang rumus ini ya. Biaya variabel per unitnya tadi 4.000. Ini 4.000 ditambah 22 juta margin kontribusi kehilangan penjualannya dibagi dengan jumlah unit yang ditransfer. Yaitu jumlah minuman yang dibutuhkan oleh divisi McD, itu 4.000 botol. Jadi harga transfer divisi Pepsi lebih besar sama dengan dari Rp9.500. Dari harga transfer pembeli divisi McD kurang dari sama dengan 12.000. Ini tadi harga pokok yang dipatok untuk minuman 12.000 per botol. Nah, jadi kesimpulannya jangkauan harga transfer yang diterima adalah harga transfer lebih besar sama dengan dari 9.500 lebih kecil sama dengan dari 12.000 rupiah. Terima kasih.